Inilah cerita rakyat Lokeng Gerang yang berasal dari Desa Todo, Manggarai. Desa Todo merupakan salah satu desa dari banyaknya desa di Manggarai yang masih menyimpan bukti sejarah dari salah satu cerita rakyat yang cukup terkenal di berbagai daerah. Konon, pada tahun 1700, di sebuah dusun kecil bernama Ndoso, hiduplah seorang Inewai Molas atau gadis cantik bernama Enggerang. Dinamakan Enggerang karena kulitnya putih serta berambut pirang. Enggerang dipercaya sebagai hasil perkawinan silang antara manusia dengan makhluk halus dari alam lain. Ayah Enggerang bernama Awang dan ibunya bernama Hendang. Hendang ibunda Enggerang dipercaya berasal dari alam lain atau darat atau kakar tanah dalam bahasa setempat. Namun, putri Enggerang ditinggalkan ibunya semasa dia masih balita. Bukan karena meninggal, melainkan karena ayah Enggerang yang telah melanggar pantangan yang diberikan Hendang sebanyak 3 kali. Bagi Hendang, itu adalah jumlah yang tidak dapat ditoleransi. Kisah ini terjadi ketika Hendang sedang pergi menimba air di sebuah sungai yang cukup jauh dari rumah. Ketika ditinggalkan ibunya, Enggerang pun menangis. Lalu Awang sebagai ayah berupaya menghentikan tangisan anaknya dengan mendendangkan banyak lagu, namun tidak juga membuat Enggerang berhenti menangis. Putri Enggerang pun berhenti menangis ketika didendangkan lagu Ipung Setiwu, Pakai Sewae, Teus Ambong, yang berarti ikan kecil sekolam, tatak sesungai, tebu serumpun. Lagu tersebut adalah lagu terlarang dan menjadi pantangan bagi Hendang. Namun, Awang sama sekali tidak memahami larangan untuk tidak menyanyikan lagu itu. Pada dasarnya, arti dari lagu itu adalah bahwa mereka yang berasal dari 2 alam berbeda yang dipersatukan melalui ikatan perkawinan. Pelanggaran pertama dan kedua bagi Hendang masih dapat dimaafkan. Kendati pun diingatkan berulang kali, Awang masih saja melanggarnya untuk yang ketiga kalinya. Pelanggaran yang ketiga kalinya, tiada lagi kata maaf untuk Awang dan perpisahan pun terjadi. Hendang pergi meninggalkan kedua orang terkasihnya, Awang suaminya serta Enggerang anaknya di dusun Ndoso. Perpisahan ini bukanlah perpisahan untuk sesaat, namun selama-lamanya. Sepeninggal ibunya Hendang, putri Enggerang diasuh oleh Awang dan saudara tiri putri dari istri pertama Awang. Pada saat putri Enggerang menginjak usia remaja, kecantikannya semakin terlihat dan sangat memikat banyak hati para pemuda. Karena kecantikannya itu, banyak raja-raja yang ingin meminangnya. Di antaranya, Raja Reog dan Raja Cibal. Meskipun banyak raja yang ingin meminangnya, yang tidak hanya kaya tetapi juga berparas menawan, namun Enggerang menolaknya tanpa syarat dan tak satu pun di antara mereka yang dapat memikat hati Enggerang. Bukan hanya parasnya yang terlihat sangat cantik, ternyata kulit emas yang tumbuh di belakang punggung putri Enggerang dapat memancarkan cahaya yang sangat berkilau hingga dapat dilihat oleh Raja Bima. Raja Bima pun mengutus seorang abdi kerajaan bersama beberapa orang prajurit ke Manggarai yang terletak di bagian barat Pulau Flores guna melacak cahaya tersebut. Setelah dilacak, ternyata cahaya tersebut dimiliki oleh seorang putri cantik dan masih remaja bernama Enggerang yang tinggal di dusun Ndoso. Setelah mengetahui berita tersebut, Raja Bima mempersiapkan diri untuk berangkat ke Manggarai untuk meminang putri Enggerang. Ketika Raja Bima tiba di desa Ndoso, meskipun masyarakat menerimanya dengan baik, namun sangat disayangkan ketika Raja Bima menyampaikan isi hatinya untuk meminang putri Enggerang, Enggerang pun menolaknya tanpa syarat. Ketika Raja Bima menyampaikan isi hatinya untuk meminang putri Enggerang, Enggerang pun menolaknya tanpa syarat. Tak terima penolakan dari putri Enggerang, sebagai raja yang berkuasa atas tanah Manggarai termasuk Ndoso saat itu, Raja Bima menyuruh Awang untuk membunuh putrinya dan membuatkan gendang dari kulit Enggerang. 1 gendang akan dibawa ke Bima dan 1 gendang lagi akan disimpan di Ndoso. Bagi Awang, meskipun permintaan Raja Bima tersebut terasa sangat berat,
Namun karena ini permintaan Raja Bima yang juga sebagai raja yang berkuasa di daerah Manggarai, maka Awang pun tidak bisa menolak. Berbagai usaha pun sudah dilakukan oleh Awang untuk memenuhi keinginan dari Raja Bima, seperti memotong kerbau, kemudian kambing, dan kulitnya dibuatkan gendang. Tetapi masih saja tidak bisa mengeluarkan bunyi seperti yang diinginkan. Awang pun juga mencoba berbagai cara untuk mengatasi cahaya yang ditimbulkan dari kulit emas Enggerang, dengan cara mencabut beberapa helai rambut Enggerang, tetapi hal tersebut juga tidak menimbulkan efek atau pengaruh apa-apa. Kemudian, ia pun mencoba untuk mencungkil kulit emas yang berbentuk bulat sebesar mata gong di punggung Putri Enggerang agar tidak memancarkan cahaya lagi. Namun ternyata, seketika itu pula Putri Enggerang pun meninggal. Sadar bahwa putrinya telah meninggal, maka Awang mencungkil kulit perut Enggerang untuk sekalian dibuatkan gendang. Pada akhirnya, terciptalah dua gendang yang berasal dari kulit Putri Enggerang. Satu buah gendang dari kulit punggung Enggerang dibawa para prajurit ke Bima dan satunya lagi disimpan di Endoso. Namun, setelah beberapa waktu, Panglima dan prajurit kerajaan Todo membawa gendang yang disimpan di Endoso ke Todo. Hingga saat ini, gendang yang berasal dari kulit Putri Enggerang masih tersimpan dengan baik di sebuah rumah adat di Desa Todo, Kecamatan Satramese, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur.